Menikah saat SMA part 136. Aku sedang menuju ke kantin sambil mengobrol dengan Aneh. Ketika seseorang menabrakku dari belakang, refleks aku menoleh ke belakang dan kembali melihat wajah yang familiar. Duh, maaf ya, maaf gue tadi. Hai, kata kakak kelas itu ketika melihatku. Kali ini gue yakin, ini sepenuhnya salah lo, kataku sambil tersenyum. Oh, dan hai juga. Dia tertawa mendengar kata-kataku. Lesung pipi di wajahnya kembali muncul. Oke, kali ini memang sepenuhnya salah gue, jawabnya mengutuk kata-kataku. Kami hanya diam tak tahu harus berkata apa. Ketika tak lama kemudian dia mengulurkan tangannya. Gue yakin kita belum kenalan. Gue Adit. Subscribe dulu ya. Gue tahu. Katanya memotong kata-kataku sambil tersenyum. Pasti selain hobi nabrak orang, lo juga hobi mendengar pembicaraan ibu-ibu di kantin. Kataku dengan bercanda, yang dibalas dengan suara tawa Adit. Tadi lo lari-lari mau ke? Tanyaku mengingat alasan mengapa kami bertemu lagi. Oh iya, astaga, makasih udah ingetin. Kalau gitu gue duluan dah. Jangan nabrak lagi ya, teriakku sebelum dia terlalu jauh. Sepertinya dia mendengarku karena meskipun ia tidak menoleh, ia mengangkat tangannya ke atas memberi tanda oke. Aku tertawa pelan melihat tingkahnya. Suara aneh di sebelahku membuatku kembali tersadar kalau dari tadi dia ada di sebelahku. Jadi, siap untuk menjelaskan semua detailnya, Nona? Aneh berkedip ke arahku, sambil menunjukkan senyum menyebalkannya. Skip. Wow. Oke, wow. Iya, wow. Oh my god, teriak Aneh dengan senang. Aku menggelengkan kepalaku. Aku sudah bisa menebak kemana pembicaraan ini akan berlanjut. Gue tahu, pasti Kak Adit suka sama lo. Katanya sambil menatapku dengan pandang berbinar. Aku hanya menatapnya dengan pandangan bosan. Cukup nih, kali ini lo jangan mulai lagi. Bukan pertama kalinya aku memiliki percakapan seperti ini kepada Aneh. Setiap kali ada laki-laki yang berbicara padaku, Aneh pasti akan langsung berpikir bahwa laki-laki itu menyukaiku yang sebenarnya adalah tidak. Berkali-kali Aneh berpikir seperti itu, dan berkali-kali pula ia salah. Misalkan ketika kami masih kelas 5 sekolah dasar. Salah satu teman laki-laki di kelas kami kebetulan tidak membawa pulpen, dan akhirnya memutuskan untuk meminjamkan pulpenku. Esok harinya, tersebar berita bahwa Setio, anak laki-laki yang meminjam pulpenku, sudah lama menyukaiku. Hanya saja terlalu malu untuk mengakuinya. Kami berdua menjadi bahan gosip di kelas, dan itu semua ulah Aneh. Setio tidak pernah berbicara padaku lagi setelah itu. Awalnya aku pikir mungkin si kecil Aneh belum mengerti apa-apa, dan bukankah gosip seperti itu sering terjadi. Tapi tidak sampai hal yang sama kembali terulang saat kami baru memasuki SMP. Kami masih menjalani masa orientasi, dan aku diberi perintah dari Kak B untuk meminta nomor KA sebagai syarat mendapatkan tanda tangannya. Aku yang takut untuk mendatangi Kak kelas mengajak Aneh bersamaku. Tentunya KA langsung begitu saja memberi nomornya. Aneh yang menyaksikan kejadian itu kembali berasumsi KA suka padaku. Aneh tidak sengaja mengatakannya terlalu keras, dan KA mendengar hal itu. Juga, mukaku langsung memerah dan segera aku tarik Aneh pergi dari sana. Dan kejadian seperti itu masih sering terulang beberapa kali. Aku bahkan terlalu malu untuk mengingatnya lagi. Kali ini percaya sama gue, gue yakin. Aku menghela nafas. Itu yang ia katakan sebelumnya, dan sebelum-sebelumnya. Skip. Lo kok bisa di sini? Tanyaku begitu saja, ketika melihat Brian tiba-tiba muncul lalu duduk di salah satu sofa saat aku sedang menonton. Nyokap, jawabnya singkat. Aku hanya mengangguk mengerti sambil kembali memfokuskan diriku ke acara TV yang kutonton tadi. Sebenarnya, aku sudah mulai bosan dengan kelakuan dua ibu-ibu itu. Yang benar saja,
Mereka tidak lelah sama sekali. Banyak cara yang mereka lakukan untuk membuat aku dan Brian lebih sering bersama. Lalu apa manfaatnya? Mau bagaimanapun juga, aku dan Brian hanya akan tetap seperti ini. Tidak ada perubahan sama sekali. Mau bagaimanapun mereka mencoba. Ya Tuhan, aku masih SMA. Ralat, kami berdua bahkan masih SMA. Tak bisakah mereka setidaknya menunggu? Meskipun aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya harus mereka tunggu. Skip. Kita makan malam di luar malam ini, kata Mama sambil menatapku dengan wajah bahagianya. Oh, oke. Lalu, melihat senyum Mama yang berlebihan, aku merasa ada hal yang aneh lagi yang direncanakannya. Maksudku, ini hanya makan malam biasa, dan ia terlihat begitu senang. Lalu apa? Mandi gih kamu ke? Balasnya ceria, lalu berbalik menuju kamar. Aku tidak mengatakan apa-apa, masih kebingungan dengan tingkah aneh Mama. Jam 7 kita berangkat ya ke? Kata Mama sedikit berteriak, agar aku mendengarnya. Aku beranjak dari sofa untuk naik ke kamar, bersiap-siap ketika sama-sama aku mendengar Mama kembali berteriak. Oh iya, Brian dan orang tuanya juga ikut. Skip. Makan malam ini ternyata berjalan lebih baik dari apa yang kupikirkan. Meskipun pada awalnya sedikit terasa canggung, namun ayah Brian tahu benar bagaimana cara mencairkan suasana. Tidak seperti anaknya. Ngomong-ngomong soal Brian, ia tidak banyak bicara malam ini. Kadang ia akan ikut dalam percakapan kami, menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Tersenyum tipis melihat kami tertawa, tapi ia tidak akan memulai sesuatu topik baru. Tidak, aku tidak memperhatikannya, ataupun berharap ia akan sedikit lebih banyak bicara dengan adanya kedua orang tuanya. Sama sekali tidak. Bukan salahku, kan, kalau kami duduk berhadapan. Aku menggelengkan kepala berusaha menghilangkan suara di benakku dan fokus pada pembicaraan di meja kami. Tapi nggak ada masalah atau syarat lainnya kan? Tanya ayah Brian. Siapa tadi namanya? Yang sepertinya ditujukan ke Mama. Insya Allah enggak. Nanti kalau ada perubahan lagi, aku kasih tahu ke Bunga. Jawab Mama yang dibalas dengan anggukan setuju Bunda. Gimana, Bray? Udah siap kamu? Kali ini ayah Brian. Oh, sekarang aku ingat. Om Boy bertanya pada Brian. Belum. Tunggu dulu. Apa yang kalian bicarakan? Om Boy menghela nafas sekilas. Aku melihat raut lelah di wajahnya. Gak apa, kamu masih ada waktu 1 bulan lagi untuk mempersiapkan. Balasnya dengan ceria.